Jadi bohong kalau hari ini ada orang yang saya mah biarin begini-begini aja, yang penting bahagia. Saya doain biar tambah begitu-begitu aja supaya tambah bahagia. Ada tuh ibu-ibu yang ngomong begini, biarin Pak, saya mah miskin, yang penting bahagia. Saya doain biar tambah miskin supaya tambah bahagia. Tapi apa iya? Nggak mungkin. Iya kan? Orang apa-apa pakai duit. Tuh, mau punya kendaraan pakai duit. Mau punya rumah pakai duit. Ada nilainya semua. Ini juga, itu juga. Pertanyaannya, sanggupkah kita mewujudkannya? Kan itu, betul gak? Kata orang apa? Itu semua bisa dicapai dengan menabung. Ayo kita buktikan. Bagaimana? Apakah menabung ini bisa mewujudkan impian-impian yang tadi kita inginkan? Yang pertama, iya kalau nabungnya 1 juta. Kalau nabung 1 juta per bulan berarti kan setahun 12 juta. Betul gak? Kalau dikali 10 tahun 120 juta. Ya, rumah aja di Jakarta ya bisa kebeli, tapi di ujung pinggir kali nih tanahnya longsor tuh. Oh, ditingkatin deh tabungannya, katanya 3 juta per bulan. Kalau setahun dikali 12 36 juta, dikali 10 310. Kebeli gak rumah? Kebeli. Tapi pada waktu kita nabung, pada waktu kita mulai nabung, terus duitnya kekumpul, harga rumahnya udah naik belum? Udah naik, gak kekejar. Ya enggak? Iya, ini namanya kuda lumping, makan beling. Ya enggak? Pengen beli rumah nunggu 10 tahun, paling wah harganya udah gak kekejar. Ya enggak? Masalahnya satu, iya kalau nabung. Bagaimana kalau nggak nabung? Ya enggak? Ada di sini yang nabungnya 1 juta sebulan. Pasti gitu disiplin. Sebulan gua nabung 1 juta nih, awas nih. Ada gitu. Atau saya tanya lagi, ada yang nabungnya 3 juta? Ada? Sebulan? Ada. Ngimpi. Ya, ngimpi mah jangan hitung, Pak. Ngimpi mah dapat innernya doang. Nah, kalau nggak nabung kan repot. Bagaimana kita mau mewujudkan impian-impian itu? Akhirnya apa? Nekat nyicil. Gajinya habis buat bayar cicilan. Ada yang punya cicilan? Tunjuk tangan lagi, dia lagi. Ya, gara-gara kita mau mewujudkan cita-cita, kita rela berhutang riba. Kenapa langsung saya vonis hutang riba? Emang Pak Saiful tahu utang saya utang riba? Ya saya realistis aja dah. Mana ada yang ngeriditin motor, mobil, rumah, pinjam 100 juta, bayar 100 juta? Ada? Nggak ada, sampai budek juga nggak ada. Ya nggak bakal nemu. Kenapa? Orang pengen untungnya riba lagi. Ma'udzubillah. Padahal yang paling fatal itu ya riba ini. Gara-gara pengen mewujudkan cita-cita kita nekat nyicil riba. Padahal riba itu udah dilarang sama agama. Ya, nih lancar kena bunga, terlambat kena denda. Mau dilunasin nih kayak rumah kena penalti. Ya enggak? Tapi kok anehnya ya banyak yang mau. Ya, alasannya klasik. Pak, kalau nggak nyicil nggak punya. Ya. Maka hari ini saya mau bongkar apa itu ancaman riba. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276, nanti sampai rumah dibuka Al-Qurannya, disebutkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Udah diancam berturut-turut. Tapi banyak aja orang yang ngambil. Nah, ingat, ini adalah pesan dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Apa itu bahaya riba? Mari kita saksikan. Ingat 5 bahaya riba, wahai orang tua, wahai kawan, wahai sahabat, wahai teman, wahai tetangga. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur seperti orang kerasukan setan kesambet. Yang kedua, riba kau makan berubah menjadi darah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging yang tumbuh dari yang haram fanaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Yang ketiga, riba kau makan, tidak memakan riba, lalu kau berdoa, doamu tak dikabulkan. Kenapa doamu tak dikabulkan? Mat'amu haram, makanannya haram. Wa ghudhiya bil haram, anak istri dikasih makan haram. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. 5, uang riba kau bawa ke Makkah, uang riba kau bawa ke makam Rasulullah, kau menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Labbaik wala sa'daik.
kau tidak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bapak, ibu, adik, berhentilah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah ya. Inilah beberapa sangkutan-sangkutan yang di masyarakat tuh nggak diperdulikan. Lalu apa Pak solusinya untuk bisa terbebas riba? Umat Islam jangan dibilang jangan, terus nggak ada solusinya, betul nggak? Kebanyakan dari ulama kita jangan dosa. Terus apa solusinya? Hidup ini indah Pak, indah daripada jalan kaki naik motor. Daripada naik motor kalau kehujanan ya. Kalau mobil kan kalau kehujanan wipernya begini Pak. Tak. Kali-kali dong Pak, saya kepengen punya mobil. Kalau asal hujan naik motor wipernya begini lagi. Ada nggak yang kayak gitu? Naik motor hujan, waduh helmnya begini lagi. Menteri ya, peri ya. Kali-kali boleh dong Pak, saya pengen naik mobil. Udah mana adem nggak kehujanan. Tapi yang jangan riba ada gak? Ada caranya, ya. Tapi sebelum kita bicara apa bentuknya, apa caranya, nih harus tahu dulu bagaimana caranya membebaskan diri kita yang udah nekat makan riba untuk terbebas dari riba. Bagaimana caranya? Pertama, fahami bahaya riba. Riba itu apa sih? Riba itu yang minjem satu, bayarnya lebih dari satu. Kalau minjem satu bayar satu boleh gak? Boleh, itu namanya hutang. Tapi hutang juga kudu dibayar gak? Saya ngutang, harus dibayar itu. Karena kalau enggak, kata Allah, ini yang ngomong Allah, barang siapa yang berhutang, niat enggak bayar, nanti di akhirat ada pengadilan. Yang nama pengadilan itu Qadirul Jalal. Yang hak enggak kelewat, yang wajib enggak bakal ketinggal. Tuh, dihitung timbangannya. Pengadilan Qadirul Jalal. Itu kata Allah, kalau ada orang yang berhutang, niat enggak bayar, disebut maling sama Allah. Kalau yang nyebut tetangga kita, "Woi, Pul, maling lu ya?" Sewot gak kita Pak? Ya alam, gue dibilang maling. Lu kali tuh maling. Ini yang ngatain maling Allah. Kira-kira gimana rasanya Pak? Bu, kelar kita, ya nggak? Makanya saya doain yang punya utang segera lunas. Amin. Pahami bahaya riba. Minjem satu, bayar dua, tuh riba. Enggak tanggung-tanggung. Bank syariah juga gitu. Pak, bank syariah kan udah syariah, dijamin sama Dewan Syariah Nasional. Bapak Ibu coba-coba minjem motor atau minjem leasing motor dari bank syariah, atau leasing mobil, atau leasing rumah KPR. Coba-coba nggak bayar 3 bulan, pasti kena denda. Kalau kena denda, riba gak? Riba. Kalau mau dilunasin kena penalti, riba gak? Riba. Yang namanya nggak riba itu kalau lancar nggak kena bunga, kalau telat nggak kena denda, kalau gagal bayar nggak ada penyitaan. Tuh nggak riba baru. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ya nggak ada. Ya di Indonesia saya ngomongnya. Ada Pak di Arab, ya urus aja ke Arab semua. Ya, lah kita tinggal di Indonesia ya enggak. Nah, pertama bahaya riba, pahami bahaya riba. Yang kedua, kalau emang pernah berurusan sama yang namanya riba, siapa di antara Bapak Ibu yang berurusan sama riba? Saya juga ngikut. Saya pelaku riba. Pelaku riba itu ada 4. Yang pertama yang minjem duitnya. Yang kedua yang minjemin duit. Yang minjem terus yang minjemin. Yang ketiga siapa? Pelaku riba, yang disebut pelaku riba. Yang mencatatnya. Yang mencatat transaksinya, itu dia kebagian riba. Yang keempat siapa nih? Ini yang paling sial nih. Yang nunjukin di mana riba itu berada. Yang paling sial. Minjem enggak, nyatet enggak, kena juga tuh. Ya. Makanya kita harus segera bertaubat kalau kita pernah melakukan itu ya. Nah, yang ketiga, perbanyak sholawat. Pak, apa hubungannya sholawat sama utang riba? Ya ada. Kan kita pengen apa-apa nggak mau ngutang, betul nggak? Kita pengen apa-apa duit cash. Kata Pak Supriyadi, kata istrinya Pak Supriyadi. Bu, siapa namanya Bu? Zoe. Siapa? Zoe. Zoe. Bu Zoe. Pak, Mama mau beli gelang emas. Nih. Pak, Mama mau beli rumah. Nih. Kata Pak Basori, istrinya, Pak,
Mamah mau jalan-jalan ke Turki. Nih, itu kan harus rezekinya banyak, ya enggak? Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mau rezekinya banyak, bersolawat. Apa solawatnya? Ya tadi, kapan udah saya kasih tahu? Solawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. 100 kali pada subuh. Buktikan, 40 hari berturut-turut Bapak Ibu membaca itu, ditambah istighfar 100 kali. Buktikan kedahsyatannya. Ekonomi Bapak Ibu akan meningkat. Ya, ya. Tuh, tapi jangan sholawatnya dikerjain, istighfar dikerjain, fardunya nggak dikerjain, sama aja bohong. Ada mitra saya, ya kalau gitu saya sholawat aja sama istighfar, fardunya nggak dikerjain Pak. Ya, itu mah sama aja pakai baju nggak pakai celana, ya kan? Nah, maka kita harus banyak. Ini cara terbebas dari riba. Nah, yang keempat, memulai bisnis sesuai syariah. Pak, apa sih Pak? Orang saya juga udah kerja, nyaman. Iya, masalahnya kan satu. Tadi udah dijawab sama Pak Supriyadi sama Pak Basori. Kalau kita kerja buat orang, ada batasan umur. Satu. Yang kedua, bagaimana? Amit-amit nih, kalau kita terjadi kecelakaan, tabrakan di jalanan, kakinya nggak bisa gerak lagi, masih mau nggak perusahaan mempekerjakan kita? Kalau kita udah nggak normal, udah nggak mau, pasti PHK, ya nggak? Seenak-enaknya nyari uang dengan berbisnis. Pak, tapi saya nggak punya skill, saya nggak punya modal yang banyak. Bisnis kan harus modal yang banyak. Kata siapa? Hari ini ada bisnis yang modalnya kecil, hasilnya besar. Kan kita maunya gitu, ya enggak? Normalnya kan gini, modal kecil, untung kecil, resiko kecil. Itu normalnya. Ada yang lagi, satu lagi, modal besar, untung belum tentu, resiko udah besar. Yang kita mau kan gini, modal kecil, untung segede-gedenya, resiko sekecil-kecilnya. Soalnya kalau resiko nggak bisa dihilangin, pasti ada resiko, ya nggak? Namanya juga hidup, pasti penuh dengan resiko. Barang siapa yang nggak mau ngeresiko, jangan hidup, kan gitu. Jangankan itu, yang mati aja ada resikonya, ya nggak? Menrebuka. Jawab nggak ya? Jawab nggak ya? Kata anak alay kan gitu, kayak anak sekarang, ya nggak? Menrebuka. Jawab nggak ya? Lu yang buat pertanyaan, gue yang suruh jawab, kan gitu. Mana biuka? Mau tahu apa mau tahu banget nih, gitu. Yang ada dikepret sama malaikat, ya kan? Maka itu harus bisa mengendalikan resiko. Nah, resiko yang paling kecil adanya di bisnis dengan sistem syariah. Nah, alhamdulillah atas pertolongan Allah, komunitas anti riba, ya, dalam kurun 2 tahun telah banyak membantu umat, bukan hanya terbebas hutangnya, ya, tetapi menjadikan masyarakat Indonesia miliarder baru di Indonesia, ya. Nah, inilah orang-orangnya, ya. Saking banyaknya, ini belum selesai, Pak. Ini baru yang peraih Big Mokes. Peraih Big Mokes itu yang hadiahnya 500 juta. Belum lagi yang Mokes yang 150 juta. Belum lagi yang motor, banyak sekali, ya. Di antaranya ada yang backgroundnya tukang bakso, ada yang backgroundnya anak supir bis damri, ada yang agen umroh, ya enggak? Ada yang cuma ibu rumah tangga nih. Ada nih guru saya, namanya Birawan Hasli, mantan supir angkot Depok Sawangan nih. Ini mantan supir angkot Depok Sawangan nih. Sekarang jadi miliarder. 2 tahun ikut bisnis ini 5,2 miliar. 2 tahun dapat 5,2 miliar. Keren apa keren kira-kira? Nah, ini guru saya nih. Rumahnya di situ tuh, di Puri Depok Mas. Bisa dikunjungin. Ya, semua orang ini bisa dikunjungin rumahnya. Ya. Nah, alhamdulillah beliau-beliau ini yang sudah merasakan, membuktikan kedahsyatan sistem syariah yang ada di PT BES. Nah, inilah beliau, inilah yang bernama Pak Birawan. Ini pada waktu beliau dapat bonus 1 miliarnya. Mari kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sinergi Operasi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini
kedatangan tamu spesial, ya, Bapak Haji Birawan dan istrinya. Alhamdulillah beliau ini baru pulang 3 hari, ya 3 hari dari Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dan hari ini, hari Senin, beliau ke kantor untuk mengambil reward luxury 1 miliar. Luar biasa. Ya, Pak Haji Birawan sudah mendapatkan reward 5 motor, 3 mobilio, 1 Pajero, dan 1 luxury senilai 1 miliar rupiah. Ya. Pak Haji Birawan bisa mendapatkan reward ini semuanya hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun berbisnis eco racing. Insya Allah kita semua juga pasti bisa. Ya. Salam sinergi, go berkah, go berkah. Boleh tepuk tangan lo buat guru saya nih, Pak Haji Birawan. Ini waktu dapat reward yang pertama, sekarang beliau udah dapat reward yang kedua, luxury yang kedua. Ya berarti total udah 5,2 miliar ya, ditambah bonus-bonus yang lain. Ya. Nah, kok bisa sih sahabat karib, komunitas karib ini singkatan dari komunitas anti riba. Kok bisa sahabat karib ya memberi solusi banyak orang terbebas hutang riba dan jadi orang kaya berkah? Bagaimana bisa sebuah komunitas, sekelompok orang, sekumpulan orang ya bisa memberi solusi untuk banyak orang untuk terbebas hutang riba? Oh bisa. Bagaimana bisa? Karena komunitas anti riba bekerja sama dengan PT BES. BES itu singkatan, B-nya Bandung, E Eko Sinergi, S Sinergi Teknologi. Ya, PT BES. Kantor pusatnya adanya di Bandung. Ya, kantor pusat ini gedung kami. Ya, kantor pusat ada di Bandung. Cash, nggak ada yang ngutang. Sertifikat gedung-gedungnya, aset-asetnya ada di kantor, bukan disekolahin di bank. Ya, semuanya lunas. Alamatnya di Bandung, ya, di Jalan PHH Mustafa, Suropati Kor. Sudah tergabung di Kadin Jawa Barat. Kalau perusahaan masuk ke dalam Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat, kira-kira perusahaan besar apa perusahaan kecil kira-kira? Perusahaan besar. Karena apa? Untuk bisa masuk ke sini minimal omsetnya 100 miliar per bulan. Untuk bisa masuk ke Kadin, Kamar Dagang dan Industri, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Wah, ini ownernya, pemiliknya ya. Tercatat semua resmi ya. Ini perusahaan besar ya. Maka itu PTB sendiri ya sudah mengantongi segala macam izin legalitas. Penghargaannya sudah banyak ya, yang diberikan dari asosiasi. Asosiasi apa? AP2RI, Asosiasi Perusahaan Langsung Indonesia ya, mendapatkan 3 penghargaan di tahun 2020 sebagai perusahaan pengembangan tercepat pertumbuhannya, produk terbaik dan mitra terbanyak di tahun 2020 ya. Yang paling bikin saya takjub adalah visi misinya ya. Perusahaannya sendiri perusahaan anak bangsa, perusahaan asli orang Indonesia ya, bukan seperti perusahaan-perusahaan asing ya. Ini didirikan oleh asli anak bangsa, alumni ITB, Institut Teknologi Bandung angkatan 2002, Fakultas Teknik Kimia. Beliau mendirikan perusahaan ini dengan visi. Visi itu tujuan pendirian perusahaan. Yang visi ini nggak saya lihat di perusahaan lain. Pertama kali dalam hidup saya kok ada orang mendirikan perusahaan tujuannya akhirat. Biasanya orang mendirikan perusahaan tujuannya keuntungan dunia apa akhirat? Dunia. Ini akhirat. Dari mana saya tahu? Nih lihat, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba. Pertanyaan saya, ada saudaranya Pak Basori mikirin utangnya Pak Basori udah lunas apa belum? Bapak, itu levelnya saudara ya. Apalagi dia nih orang lain, saudara bukan, apa bukan, tapi dia mikirin utang orang Indonesia udah pada lunas apa belum? Boro-boro Pak tetangga, nah presiden kita aja apa mikirin dia? Makanya minta sama Allah supaya dilahirkan presiden yang bisa melunasin segala utang-utang kita. Jadi ngutang terus, yang banyak ngutang. Jangan ya Pak, kalau emang bisa beli cash ngapain ngutang? Nanti yang beliin Pak Febrian lewat bonus-bonusnya. Amin. Ini Pak yang mendasari saya
berhenti dari kapal yang gajinya 85 juta sebulan gara-gara ngelihat visi ini menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba. Itu saya ngigonya ini Pak, menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang riba. Saking saya senang banget, takjub saya. Dan misinya, nih lihat misinya, melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Siapa itu? Bapak Ibu yang hadir sore ini. Karena saya udah duluan. Ya. Makanya motonya tadi apa? Go berkah, no riba. Coba saya tanya lagi. PT BES, go berkah, no riba. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Nih dia nih, Febrian Agung. Kelahiran 25 Februari tahun 84. Umurnya baru 37 tahun. Di tabungannya, saya udah nggak tahu berapa ratus miliar. Ya bayangin, perusahaannya aja sebulan 100 miliar. Perusahaannya didirikan tahun 2018 Pak, Bu. 3 tahun aja belum. Artinya apa? Perusahaan ini masih baru. Belum take off nih, kalau pesawat belum terbang, belum. Masih gereng tuh. Nungguin penumpang penuh. Maka kita nih yang tahu duluan di tahun 2001, ayo cepetan gabung. Mumpung belum banyak yang gabung. Berapa Pak mitra PTB sekarang? Baru 1.400.000. Lah, 1.400.000 banyak Pak itu. Lah, bandinginnya berapa? Penduduk Indonesia sekarang 275 juta. Itu yang ke data, ya enggak? Belum yang kawin bawah tangan. betul ini. Belum yang kawin apa namanya tuh? Kalau kawin bawah tangan namanya apa? Siri. Belum yang itu yang dihitung. Itu yang ke data di KUA, belum yang bawah tangan. Di sini banyak Pak, ada yang nggak mau kawin banyak. Karena bukan, ini salah Pak. Mereka KTP aja nggak punya. Tapi punya motor, saya bingung. Pasti nggak punya SIM dong. Ya, mereka kawin agama, itu anaknya banyak. Bukan yang nunjuk nih kita, cuman